Politeisme adalah salah satu sistem kepercayaan yang ada sejak zaman Yunani kuno, di mana pada kepercayaan ini kita diajarkan untuk memuja banyak dewa dan dewi yang menguasai beberapa aspek kehidupan. Jika kita bandingkan, dunia kehidupan manusia tentunya sangat berbeda dengan dunia kehidupan dewa dan dewi, di mana pada kehidupan dewa dan dewi terdapat banyak keajaiban di dalamnya. Memindahkan sebuah benda dengan tanpa menyentuh merupakan salah satu bentuk keajaiban. Namun, apakah keajaiban tersebut dapat kita lakukan? Dengan hanya menggunakan satu pak kartu, kita akan mencoba melakukan keajaiban tersebut. Ketika kita menyaksikan sebuah permainan sulap kartu, hal yang paling mengagumkan adalah menemukan keempat lembar kartu king secara cepat dan tepat. Hal ini kita namakan dengan sebuah kecepatan tangan. Dan untuk permainan sulap berikutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah permainan yang jauh lebih sempurna dari kecepatan tangan. Untuk itu, saya akan meminta seorang penonton untuk memilih salah satu dari keempat kartu king ini secara acak sesuai dengan keinginannya. Misalkan penonton itu memilih kartu king hati, kita letakkan seperti ini. Artinya, di sini penonton tidak memilih kartu king wajib, king waru, dan king keriting. Kartu king yang merupakan kartu pilihan penonton kita letakkan pada bagian paling depan, yang diikuti dengan ketiga lembar kartu king lainnya yang kita letakkan pada bagian bawahnya. Dan sebelum kita mulai permainannya, ada baiknya kita akan mengacak susunan dari kartu-kartu ini satu persatu. Hal ini bertujuan agar tidak ada urutan kartu tertentu yang dapat kita ketahui. Dan bisa kita saksikan bersama, susunan dari kartu-kartu ini telah teracak secara sempurna ya. Jadi tidak ada urutan kartu tertentu di sini yang bisa saya hafalkan. Lalu, saya akan meminta seorang penonton untuk membagi kartu ini menjadi dua tumpukan dan memintanya kembali untuk membagi masing-masing tumpukan ini menjadi dua bagian. Bisa kita saksikan, di sini kita memiliki tumpukan kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pertama-tama, kita akan meletakkan kartu king yang merupakan kartu pilihan penonton pada tumpukan keempat. Lalu, untuk ketiga kartu king lainnya yang tidak dipilih oleh penonton, kita letakkan pada tumpukan kartu pertama, kedua, dan ketiga. Percaya atau tidak, dengan hanya menggunakan tangan kosong, saya akan mengambil ketiga lembar kartu king ini dan akan memindahkannya pada tumpukan keempat. Untuk membuktikan apakah ketiga lembar kartu king ini berpindah atau tidak, kita akan membuka kartunya satu persatu. Pada kartu pertama, kita menemukan kartu king hati. Pada kartu kedua, kita menemukan kartu king keriting. Pada kartu ketiga, kita menemukan kartu king waru. Pada kartu keempat, kita menemukan kartu king wajib. Masih kita ingat, di awal permainan, penonton telah membagi kartu menjadi 4 tumpukan secara acak, yang diletakkan dengan posisi yang berbeda-beda seperti ini. Namun secara tidak sadar, saya juga telah mempengaruhi pikiran penonton untuk membagi kartu-kartu ini secara tepat dengan posisi keempat kartu as yang berada di atasnya. Untuk membuktikannya, kita akan membuka kartu paling atas dari masing-masing tumpukan. Pada tumpukan pertama, kita menemukan kartu as cup. Pada tumpukan kedua, kita menemukan kartu as diamond. Pada tumpukan ketiga, kita menemukan kartu as keriting. Dan pada tumpukan yang keempat, kita menemukan kartu as hati. Hal ini membuktikan bahwa dengan sebuah teknik yang jauh lebih sempurna dari kecepatan tangan, kita dapat menciptakan sebuah keajaiban dalam sebuah permainan sulap kartu. Halo everybody, kali ini kita akan mempelajari salah satu jenis aliran sulap yang kita kenal dengan nama Cardician. Cardician yaitu permainan sulap dengan hanya menggunakan kartu remi biasa yang kita bisa dapatkan di toko-toko terdekat. Dan Cardician mempunyai sub aliran Card Magic, yaitu suatu permainan kartu dengan menggunakan kecepatan tangan. Untuk melakukan trik ini, kita hanya menggunakan beberapa perlengkapan sederhana, seperti satu pak kartu remi biasa dan sebuah alas berupa keset kamar mandi. Semua perlengkapan tersebut dapat kita beli di toko online atau di minimarket terdekat. Pertanyaannya, apa yang kita inginkan saat menyaksikan sebuah trik sulap? Jika kita sebagai seorang pesulap yang memahami dunia seni sulap, tentunya kita ingin mempelajari trik tersebut. Trik sulap yang menarik yaitu trik sulap yang mudah untuk dilakukan tanpa alat sulap dan dapat dilakukan dengan persiapan yang sederhana.
Jika diibaratkan, dimanapun kita berada, kita dapat memainkan trik sulap tersebut. Jika kita sebagai seorang penonton yang belum memahami dunia seni sulap, tentunya kita ingin menyaksikan trik sulap yang menarik. Trik sulap yang menarik yaitu trik sulap yang tidak membosankan, trik sulap yang tidak mudah ditebak, dan trik sulap dengan menggunakan benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya, semua peralatan yang kita gunakan saat bermain sulap dapat diperiksa oleh penonton. Yuk kita langsung saksikan penjelasannya. Untuk melakukan trik ini, kita perlu mempersiapkan satu pak kartu remi biasa yang telah teracak. Pada kelompok yang pertama, di sini terdapat 4 lembar kartu as yang akan kita letakkan pada posisi paling kiri. Pada kelompok kedua, terdapat 4 lembar kartu king, di mana bagian tengahnya akan kita berikan tekanan ke arah bawah. Lalu, 2 lembar kartu king kita akan posisikan pada posisi paling kiri. Sedangkan untuk kedua lembar kartu king sisanya, kita akan letakkan saling berhadap-hadapan dan akan kita posisikan pada bagian tengah-tengah kartu. Lalu, kita akan mengumpulkan semua kartu ini menjadi satu tumpukan dan trik sulap ini sudah siap untuk kita mainkan. Jika diperhatikan, di sini terdapat natural break yang tercipta dari kedua lembar kartu king yang kita letakkan saling berhadap-hadapan. Natural break berperan sangat penting ya untuk memproduksi keempat lembar kartu king, di mana gerakan ini terbagi menjadi 2 tahapan. Untuk tahap yang pertama, kita ambil tumpukan kartunya dengan menggunakan jempol dan jari tengah tangan kanan. Kita dapat dengan mudah menemukan kedua kartu king yang kita letakkan saling berhadap-hadapan. Hal ini harus kita latih berulang-ulang dengan menggunakan perasaan ya. Jadi jempol kanan kita memegang peranan yang sangat penting untuk merasakan natural break. Setelah mahir dalam menemukan natural break, kita dapat menggeser tumpukan yang kita pegang ke arah kanan atas yang diikuti dengan jempol kiri menahan satu lembar kartu paling atas. Jika sudah di posisi 90 derajat seperti ini, telunjuk kiri dapat dengan mudah memegang kartu yang kita geser tadi. Setelah itu, kita dapat mengendurkan pegangan pada jempol kiri, lalu dengan tumpukan kartu pada tangan kanan, kita dorong ke arah kiri atas, sehingga kartu ini mulai berbalik dan berpindah ke bagian bawah tumpukan kartu. Bisa kita saksikan, pada posisi ini, kartu tersebut tertahan oleh jempol kanan dan telunjuk kiri. Setelah itu, jari tengah kiri dapat dengan mudah memegang kartu tersebut, diikuti dengan tangan kanan yang menjauh dari tangan kiri. Saya akan mengulangi gerakannya sekali lagi. Jika sudah lancar, gerakannya akan terlihat seperti ini ya. Di sini kita membutuhkan latihan untuk mempelajari gerakan tahap pertama. Untuk gerakan tahap kedua, kita hanya perlu menyilangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan berada di atas tangan kiri. Lalu, pergelangan tangan kanan kita putar ke arah atas. Dengan menggunakan telunjuk, kita dorong kartu paling atas ke arah kiri atas. Setelah itu, kita jatuhkan kartu pada tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian, kita kembalikan kedua tangan pada posisi normal. Lalu, dengan jari tengah tangan kanan, kita geser kartu paling bawah ke arah kiri dan kita tarik ke arah bawah. Lalu, dengan segera kita jatuhkan kartu tersebut di atas meja. Untuk tangan kiri, kita hanya perlu menjatuhkan satu kartu paling atas dengan menggunakan bantuan jempol. Langkah yang terakhir, kita letakkan tumpukan kartu yang berada pada tangan kanan di atas tumpukan kartu yang berada pada tangan kiri. Dan dengan segera, kita spread kartu tersebut di atas meja. Saya akan mengulangi gerakannya sekali lagi. Kita letakkan 2 lembar kartu king yang saling berhadap-hadapan pada bagian tengah-tengah kartu. Lalu, kedua lembar kartu king kita letakkan secara tertutup pada bagian paling kanan. Dan jika sudah lancar, gerakannya akan terlihat seperti ini ya. Di sini kita membutuhkan latihan ya untuk mempelajari gerakan tahap pertama dan tahap kedua. Untuk permainan yang kedua, langkah pertama kita akan mengumpulkan keempat lembar kartu king dengan wajah kartu yang menghadap ke atas, lalu kita letakkan pada posisi paling atas tumpukan kartu. Setelah itu, kita akan menspread keempat lembar kartu king ini dan ketiga lembar kartu as yang berada di bawahnya. Kemudian, meminta penonton untuk memilih salah satu dari keempat kartu king ini. Kartu king manapun yang dipilih oleh penonton, itu tidak menjadi masalah sama sekali ya. Misalkan penonton memilih kartu king wajik, kita letakkan kartu king wajik di belakang ketiga lembar kartu king lainnya. Ketika kita mengembalikan kartu-kartu ini pada posisi semula, secara diam-diam kita meletakkan jari kelingking kita
pada bagian sudut kanan bawah kartu. Kita posisikan kartunya seperti semula. Bisa kita perhatikan, di atas jari kelingking terdapat 4 lembar kartu king menghadap ke atas dan 3 lembar kartu as yang menghadap ke bawah. Setelah itu, kita akan melakukan select of hand pertama yang dinamakan dengan secret sweep. Kita ambil semua kartu yang berada di atas jari kelingking kiri. Setelah itu, dengan menggunakan jempol kiri, kita ambil satu persatu kartu paling atas, dimulai dari kartu king yang pertama, kartu king yang kedua, kartu king yang ketiga, dan meletakkan semua kartu yang berada di tangan kanan pada tumpukan kartu di tangan kiri. Selanjutnya, kita akan meletakkan satu kartu pilihan penonton pada bagian paling depan yang diikuti dengan ketiga lembar kartu lainnya yang akan kita letakkan di bagian bawahnya. Dengan select of hand secret sweep, 3 lembar kartu king yang seharusnya berada di atas meja kini telah tertukar pada bagian paling atas tumpukan kartu. Saya akan melakukan gerakannya sekali lagi ya. Kita kumpulkan kartunya dan terakhir kita kumpulkan kartu kingnya. Kemudian meminta penonton untuk memilih salah satu dari keempat kartu king ini. Setelah itu kita ambil satu persatu kartu paling atas, kartu pilihan penonton pada bagian paling depan yang diikuti dengan ketiga lembar kartu lainnya di bagian bawahnya. Lalu, kita akan memberikan ilusi keacakan kepada penonton dengan select of hand yang kedua yang dinamakan dengan top stock shuffle. Caranya adalah kita posisikan tumpukan kartu di tangan kanan kita. Dengan menggunakan jempol kiri, kita ambil tengah dari tumpukan kartunya, diikuti dengan satu lembar kartu paling atas yang kita letakkan dengan posisi agak ke belakang. Untuk kartu-kartu lainnya, kita ambil satu persatu dan diletakkan dengan posisi normal. Kita lakukan gerakan seperti ini sampai dengan kartunya habis. Setelah itu, dengan jempol tangan kanan, kita dapat dengan mudah menemukan kartu yang kita posisikan agak ke belakang tadi dan langsung kita letakkan di atas meja. Sedangkan untuk tumpukan kartu sisanya, kita akan letakkan di atasnya. Dengan select of hand top stock shuffle, 3 lembar kartu king dan 1 lembar kartu as tetap berada pada tumpukan paling atas. Lalu, dengan menggunakan select of hand ketiga yang kita sebut dengan hiding spread control, kita akan memperlihatkan kepada penonton bahwa kartu ini benar-benar sudah teracak secara sempurna. Kita balik tumpukan kartunya, lalu kita letakkan dengan posisi 45 derajat di atas meja. Ketika telunjuk kanan kita letakkan tepat pada posisi tengah-tengah seperti ini. Dengan segera kita baringkan kartunya di atas meja. Dan dengan sedikit tekanan ke arah bawah, kita dapat dengan mudah menggeser kartunya ke arah kanan. Di sini penonton dapat menyaksikan ya, semua kartu ini telah tercampur secara sempurna. Yang penonton tidak sadari adalah 3 kartu king dan 1 lembar kartu as yang kita sembunyikan pada bagian paling kiri. Jika sudah lancar, gerakannya akan terlihat seperti ini ya. Di sini kita membutuhkan latihan untuk mempelajari select of hand hiding spread control. Selanjutnya, saya akan meminta penonton untuk membagi kartu ini menjadi 2 tumpukan. Kira-kira kita bagi menjadi setengah seperti ini ya. Arah pembagiannya yaitu dari arah kiri menuju ke arah kanan. Itu langkah pertama pembagiannya. Lalu untuk pembagian yang kedua, kita akan membagi masing-masing tumpukan. Kira-kira kita bagi menjadi setengah seperti ini ya. Pada tahapan ini, kita dapat memperlihatkan ilusi kepada penonton. 3 lembar kartu king akan berpindah dari tumpukan 1, 2, 3 menuju ke tumpukan nomor 4. Langkah-langkahnya, kita letakkan kartu king pilihan penonton pada tumpukan keempat, dan ketiga kartu lainnya kita letakkan pada tumpukan 1, 2, dan 3. Perlu kita ingat, di awal permainan, kita telah menukar 3 lembar kartu tadi dengan 3 lembar kartu as ya. Dengan sebuah magical gesture, kita akan berakting bahwa seolah-olah kita telah mengambil ketiga lembar kartu king ini dan memindahkannya pada tumpukan keempat. Untuk membuktikannya kepada penonton, kita hanya perlu membuka kartu di tumpukan nomor 4 satu persatu. Pada kartu pertama kita menemukan kartu king waru, pada kartu kedua kita menemukan kartu king hati, pada kartu ketiga kita menemukan kartu king keriting, pada kartu keempat kita menemukan kartu king wajib.
Dan untuk menemukan keempat lembar kartu as, kita hanya perlu membuka kartu paling atas yang berada di masing-masing tumpukan. Pada tumpukan pertama, kita menemukan kartu as kop. Pada tumpukan kedua, kita menemukan kartu as keriting. Pada tumpukan ketiga, kita menemukan kartu as hati. Pada tumpukan keempat, kita menemukan kartu as wajib. Langkah yang terakhir, kita akan mengumpulkan keempat tumpukan ini menjadi satu kesatuan, lalu kita akan men-spreadnya. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada penonton bahwa kartu yang kita gunakan benar-benar kartu normal. Dalam trik ini, kita telah menampilkan 3 efek sekaligus. Yang pertama, S-Assembly, yaitu efek di mana 4 kartu as yang letaknya saling terpisah akan terkumpul kembali menjadi satu kesatuan. Yang kedua, Transposition, yaitu efek di mana sebuah kartu dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan yang terakhir, Transformation, yaitu efek di mana sebuah kartu dapat berubah dari satu kartu menjadi kartu lainnya. Materi ini merupakan sebagian kecil dari materi yang Anda dapatkan dari keseluruhan video yang ada di dalam channel ini. Dan yang seperti Anda ketahui, bahwa video-video lain di dalam channel ini telah mengubah cara pandang kita terhadap seni sulap. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih jauh mengenai seni sulap, Anda dapat terus mengikuti update video-video lainnya yang terdapat pada channel ini. Dan pada video berikutnya, saya juga akan mengajarkan trik sulap lainnya. Nantikan dan tonton terus video dari channel ini, karena saya akan terus memberikan Anda banyak materi dahsyat yang akan menjadikan Anda sebagai seorang pesulap yang handal. Saya persilakan menulis di kolom komentar jika Anda ingin bertanya atau berdiskusi. Terima kasih sudah nonton video saya sampai akhir ya. Sekian video kali ini. I'm Eric Carson. See you di video trik sulap lainnya.